Tapi ya kenakalan itulah yang bikin aku menyesal gitu loh. Menyesalnya itu ya banyak sih gitu loh. Karena mungkin dari pergaulan juga ya Om ya. Dari pertemanan-pertemanan gitu yang ya sahabat-sahabat sendiri gitu Om. Maksudnya yang menjebak gitu loh maksudnya gitu. Citra Yunita. Gimana Om? Om terkadang merasakan sesuatu yang pernah dilewati Citra ya, perjalanan rumah tangga Cit. Pernah menikah yang kemudian gagal. Ya mungkin karena waktu itu juga menikahnya juga masih terlalu muda gitu loh, masih suka seneng-seneng gitu loh Om, masih suka ya ngelayap lah pokoknya, ngumpul sama teman-teman. Terus ya pada waktu itu juga kan masih nakal ya Om ya, biasalah kenakalannya ya Om. Tapi ya kenakalan itulah yang bikin aku menyesal gitu loh. Menyesalnya itu ya banyak sih gitu loh, karena mungkin dari pergaulan juga ya Om ya, dari pertemanan-pertemanan gitu yang ya sahabat-sahabat sendiri gitu Om. Maksudnya yang menjebak gitu loh maksudnya gitu. Intinya dulu tuh ini kita buka-bukaan aja nggak apa ya? Nggak apa-apa. Waktu itu kan aku kan maksudnya nggak ngerti lah masalah apa tuh narkoba kayak gitu-gitu, apa tuh yang apa sih yang serbuk-serbuk itulah Sabu. Itu aku nggak tahu gitu. Pada waktu itu memang aku main ke tempat sahabatku, terus aku nginep di situ gitu loh. Nginep di situ, ternyata aku ngelihat di situ ada beberapa baskom itu ada warna biru, ada warna putih itu. Udah aku nggak ngerti itu apa itu sebenarnya. Nah, aku dikasih coba tuh waktu itu. Dikasih coba, terus aku bawaannya kayaknya rajin ya Om ya, udah rajin, terus udah gitu nyanyi tuh panjang gitu Om, pokoknya tuh nyanyinya nggak kelar-kelar deh Om ya, sampai tempat tutup pun kita Iya kuat ya. Kalau perlu dibuka 24 jam ya. udah gitu nggak tidur itu awalnya kayak begitu gitu. Terus dia juga nggak cerita itu apa gitu, dia pikir aku juga apa namanya jaim atau apa, padahal memang aku memang betul-betul nggak tahu itu apa. Waktu itu juga ditawarin minum aja sebenarnya juga nggak mau gitu loh ya, karena itulah dari pergaulan itu tadi lah Om sebenarnya. Sampai akhirnya aku disuruh ya hisap gitu kan, terus besokannya aku tidur tuh kayak orang mati Om. Tapi 2 hari 2 malam ya kali kurang, tapi ambil makan gitu lah, habis makan terus tidur gitu kan. Terus kebesokannya tuh aku nyari gitu kayak gitu, nyarinya tuh ya aku kan memang nggak tahu ya nyarinya kemana, karena memang cuman hanya dia doang teman aku itu gitu. Ya udah aku nyariin ke dia ya, awalnya sih memang dikasihnya ya gratis gitu. Terus akhirnya aku kesananya tuh aku tahu oh itu ternyata barang terlarang. Cuman ya pada waktu itu memang kan ya posisinya ya itu tadi lah, masih nakal ya, masih muda ya, masih suka ya kalau dibilang dugem gitu loh Om ya, suka pergi lah ke sama teman-temannya clubbing gitu lah pokoknya gitu. Jadi kalau habis pulang nyanyi itu langsung clubbing gitu Om, langsung dugem gitu. Tapi ya pada waktu itu sih mungkin masih aman-aman aja ya. Umur berapa Cit pada saat itu? Umur berapa ya? Sekitar 20-an ya. 20 ya, dan lu sudah menikah ya Cit? Udah punya anak belum waktu itu? Kayaknya belum deh. Belum ya. 19 sebelum 20 deh. Aku 20 kan nikah. Nikah gitu. Terus ini perjalanan sebelum ketemu Sang Arjuna ya. Terus Tuh. Ya pokoknya masih kesana kemari lah nyanyi. Tapi ya dari situlah aku belajar dari pengalaman hidup Om gitu. Sempat berhenti tuh Om. Sempat berhenti selama kurang lebih 5 tahun lah pokoknya. Berhenti
ketika 5 tahun berhenti ya ya karena aku nikah itu ketemu dengan si Arjuna ini. Jadi pernikahan itu yang akhirnya mencari cinta. Pernikahan itu yang akhirnya mengakhiri berhubungan dengan barang narkotik itu ya. Iya, pokoknya karena dia juga yang memberikan aku contoh yang baik lah pokoknya. Aku jadi lebih rajin gitu Om. Maksudnya dulu kan aku malas tuh Om. Mau ngepel, mau apa tuh segala aku tuh kayaknya malas gitu, malas-malasan aja gitu. Dan aku tuh orangnya kalau misalkan pakai baju tuh udah main buang aja gitu loh. Nggak pernah dilipat atau apa. Sejak ketemu dia, sejak mengenal dia itu aku jadi berubah banyak lah gitu. Nah dari situ aku tuh apa namanya, ada sempet lah kena lagi gitu loh. Kena lagi karena memang waktu itu mau coba untuk langsing kurus. Pengen kurus, tapi aku sebenarnya udah gak inget dengan itu gitu loh, udah lupa dengan barang itu sebenarnya. Terus ya ada beberapa teman yang ngingetin, kenapa nggak pakai itu aja kalau pengen kurus gitu. Jadi akhirnya aku tuh terjun lagi ke situ dan nggak lama aku langsung ditangkap polisi. Begitu ya. Tapi waktu menikah kemudian menggunakan lagi itu barang terharam, haram itu ya, barang tersebut ya, suami nggak tahu ya? Nggak tahu, kalau tahu pasti marah loh. Karena dia kan juga nggak dia sama sekali orang nggak kayak gitulah pokoknya. Cuman ya memang satu mungkin stres juga kali ya Om ya, kalau misalkan ya dulunya lah gitu. Sama itu tadi pergaulan sih kalau aku bilang. Lebih dominan pergaulan lingkungan yang membentuk akhirnya kamu terjebak kembali dunia itu ya. Tetapi kalau misalnya stresnya memang ada masalah itu juga dengan hubungan dengan rumah tangga. Artinya apakah memang pernikahan kamu tuh happy atau enggak sih sebetulnya waktu itu? Kalau dibilang happy sih memang happy ya, cuman ada banyak sih kesedihannya tuh karena memang mungkin apa ya, kalau dibilang itu aku tuh yang kedua gitu loh. Itu yang kedua, jadi pasti kan waktu untuk aku tuh kan jauh lebih ini kan ya. Jadi untuk ke awal-awalnya mungkin dia datang tuh lebih sering dan lebih banyak ke aku, tapi pas udah agak kesana-sananya tuh cuman kayak sebatas mampir gitu. Mampir terus lama-kelamaan tuh jadi nggak pernah datang. Gitu, datang cuman ya kayak begitu aja deh pokoknya. Jadi aku ngerasa kayak apa ya, butuh sosok seorang yang pelindung aku gitu loh, sosok yang menemani aku gitu loh. Ya kesepian lah intinya begitu. Jadi yang bisa menghibur aku tuh pada waktu itu adalah teman-temanku. Cuman pada waktu itu mungkin aku ketemunya dengan banyak teman yang salah lah pokoknya gitu. Jadi ya akhirnya aku menyesal gitu. Menyesalnya tuh kenapa sih kok di saat aku lagi apa ya, pas lagi naik-naiknya tuh Om, lagi naik-naik itu namanya tuh aku lagi booming-boomingnya waktu itu. Kok aku mengenal barang haram itu sebenarnya saya kayak gitu. Intinya aku maksudnya ya aku merasa salah gitu di situ, jadi aku merasa egoku tuh lebih besar gitu Om, dan emosiku tuh nggak terkontrol. Jadi di situ aku sama suamiku mungkin kalau dia cemburu juga aku lawan gitu. Yang tadinya aku tuh lemah lembut, yang tadinya aku tuh nggak pernah sama sekali nggak pernah ngelawan. Dia mukul pun, dia nendang pun, saya sama sekali nggak pernah ngelawan, sampai pernah bibir aku robek atau apa itu aku nggak pernah ngelawan. Tapi di saat aku itu tuh kayaknya aku langsung berontak gitu loh. Mulai ngelawan itu udah bisa ada lah, dan agak sedikit sensitif gitu loh.
Di situ yang aku ngerasakan penyesalan itu ya di saat aku lagi harusnya aku di waktu itu udah bahagia ya, udah seneng, hancur hanya gara-gara itu aja. Melawan suami yang kemudian apakah itu merupakan reaksi dari obat itu, pengaruh dari obat itu, atau memang ketertekanan dengan sikap suami yang membuat kamu berontak? Yang lebih dominan kemana tuh? Kalau tekanan sih mungkin karena udah sering kali aku nggak pernah ngelawan gitu kan, dan aku kemana-mana tuh selalu dengan sendiri, dan aku kesendirianku, dan aku berusaha untuk membantu dia sebenarnya. Membantu dia itu dalam arti pada waktu itu kan kondisi dia juga kan jatuh bangun ya, jadi habis dia naik terus dia jatuh gitu kan. Maksud aku tuh pengen membantu keuangan dia gitu, jadi aku nggak mau ngerepotin dia sebenarnya gitu. Tapi tuduhan-tuduhan yang dia lontarkan sama aku tuh yang membuat aku jadi tambah nakal gitu. Nah sebenarnya aku tidak mau berbuat, jadi aku berbuat gitu. Padahal sebenarnya tuh aku nyari duit apa segala macam itu tujuannya untuk mengatasi keuangan rumah tanggaku gitu loh. Karena dia lagi jatuh gitu. Cuman ya itulah, kadang-kadang belum lagi gunjingan dari keluarganya gitu. Aku dibilang apa ya, dibilang kasarnya lonte lah, apalah segala macem itu. Jadi udah aku ini orang tua udah nggak ada gitu kan. Kadang-kadang tuh sedih gitu kalau misalkan dicaci maki kayak begitu gitu. Dan saya udah berusaha baik, udah berusaha untuk mengambil hati mereka, maksudnya mertua ya. Tapi mereka tetap memusuhi, tetap apa namanya? Nah, ya awalnya sih mungkin kita bisa terima gitu, tapi lama-lama tuh kita nggak bisa menipu diri sendiri kan, kesel lah gitu. Padahal apalagi kalau sampai orang tua kita dihina, anak kita ikut campurkan di situ, jadi pastilah kita sebagai orang tua pasti marah kalau sampai anak kita ikut dihina. Nggak apa-apa kamu ngatain aku aja, nggak apa-apa, yang penting jangan anakku, jangan ibuku gitu. Itu aja sih. Kemudian berakhir dengan perceraian, maksudnya begitu? Ya itu mungkin karena emosi ya, dua-duanya juga sama-sama kuat ya emosinya gitu. Awalnya sih ya memang kecemburuan gitu, memang dia cemburu banget orangnya gitu. Cuman cemburunya tuh yang kalau aku bilang tuh kelewatan ya, karena dia sambil main tangan. Itu aja sih yang aku apa ya namanya, sesalin gitu, maksudnya yang kecewa sama dia tuh pakai main tangan. Kalau mungkin ribut mulut mungkin masih aku akan nunduk orangnya gitu. Awal-awal sih aku nggak ngelawan kan, nggak pernah ngelawan aku orangnya, karena dari dulu tuh kalau apa tuh saya pasti menengahi lah gitu. Kalau dia itu tuh manut gitu loh, kalau kata orang Jawa tuh manut aja kalau dibilang. Tapi kalau terus-terusan aku dimaki-maki terus dipukul atau di apa gitu ya kan, pasti kan lama-lama kita nggak kuat ya Om. Situ. Persoalan kemudian mengarah ke perceraian itu bagaimana cerita? Kamu yang gugat atau dia yang menceraikanmu? Ya itu tadi mungkin karena usia muda juga kan, jadi aku juga ngerasa kok gini gitu loh, maksudnya gitu kan. Dia yang saya pilih, dia yang saya banggakan, dia yang saya perjuangkan untuk ke keluarga saya gitu kan. Saya pilih lah intinya gitu, kok begini gitu loh ceritanya gitu loh, perjalanannya di rumah tangga saya. Dan saya tuh sebenarnya udah menutupin udah lama dengan keluarga saya gitu. Saya tuh berpura-pura bahagia gitu loh di
di depan keluarga saya, kakak saya, terutama ibu saya. Ya, akhirnya ibu saya lama-lama ngerti sendiri, bukan tanpa saya kasih tahu. Dan saya nggak mau ibu saya sedih. Ibu saya malah sedih pada waktu itu dia masih nginep di rumah saya. Loh, kemana katanya gitu? Kok kamu masih cari duit katanya gitu. Saya masih diem. Dari situ mungkin orang tua saya udah bisa langsung peka sendiri ya, ngeliat saya sendiri berapa hari kan nginep di situ. Ya akhirnya ya timbullah itu akhirnya dari keluarga, jadi akhirnya waduh kalau kayak begini gimana ini namanya bukan apa namanya rumah tangga normal. Iya. Saya banyak dinasehati, dari situlah akhirnya timbul masukan yang ini akhirnya kita agak sedikit renggang gitu loh, renggang hubungan karena itu tadi dari mungkin omongan-omongan dari keluarga, dari ada juga temen, wah ngapain lu masih cantik, masih ini, masih muda, masih banyak yang mau, yang suka malu banyak, gini-gini. Itulah dari masukan itu kan akhirnya bisa membawa pengaruh sikap. Ya benar, pengaruh. Apalagi waktu itu kondisiku aku masih ya itulah suka pakai atau apa gitu kan, jadi kayak orang bimbang gitu ya. Bimbang gitu aja sih, pengaruh. Jadi kayak keadaannya belum normal gitu loh, bilang tuh ini tuh nggak normal, jadi bukan diriku lah ini. Tapi pas saat ini sih alhamdulillah aku merasa bahwa ya Allah, aku menyesali atas segala perbuatan itu. Aku ingin memperbaikinya. Itu aja sih. Tempo hari berarti nggak ada penyesalan waktu cerai dengan suami ya? Ya karena saya masih ngerasa umur saya masih muda dan banyak yang mau sama saya, dan yang mau sama saya itu bukan orang yang biasa tapi orang yang sangat luar biasa, banyak sekali gitu. Kalau saya mau sebutin cuma dia kan nggak mungkin dong. Bisa giat-giat dunia persilatan. Cuman ya itulah pengalaman hidup gitu ya. Intinya segala sesuatu itu memang harus kita banyak belajar dan harus pikirkan ya Om ya. Jangan mengambil segala sesuatu cepat untuk mengambil keputusan. Iya. Oke, Cid, tadi disebutkan sebagai istri kedua. Artinya kenapa kamu mau menjadi istri kedua? Sementara kalau dari bahasa istri kedua, dia masih ada istri dong ya? Iya. Masih ada gitu. Tapi sebenarnya sih waktu itu dia juga kan memilih saya sih Om. Kalau sayanya mungkin egonya tinggi, mungkin saya bilang ya udah ceraikan dia. Saya cuma maunya sama aku aja. Tapi karena saya di situ melihat apa ya, seandainya saya yang di posisi dia, gitu, mungkin akan rasanya sakit. Tuh, jadi saya waktu itu berusaha untuk apa ya bingung juga sih Om gitu. Intinya saya nggak mau nyakitin orang, cuman ya tapi ya itu juga nyakitin ya sebenarnya. Iya. Diam juga sakit, ngomong juga bingung. Ya bisa bagaimana gitu kan Om. Saya juga kan ketemu sama dia juga kan nggak ngerti gitu kan. Kita kan memang ya udah jalannya lah dipertemukan gitu. Pada saat menikah kan kamu sudah dikenal atau sudah bisa cari uang sendiri dari karir sebagai penyanyi. Kenapa waktu itu menikah dengan yang punya istri ya? Maksudnya apa memang gak ada cowok lain yang waktu itu deketin yang not band masih single gitu loh atau duda? Ada yang duda waktu itu deketin, yang masih single juga ada. Oh lengkap pokoknya Om. Oh iya. Dan waktu itu emang ya yang aku pilih tuh dia gitu loh. Walaupun yang lebih hebat banyak gitu. Lebih hebat, lebih apa namanya, pengusaha apalah gitu ya kan. Pokoknya orang yang top di Indonesia lah gitu pokoknya. Cuman nggak tahu kenapa memang saya pilih dia gitu, suka sama dia gitu. Memang nggak bisa untuk saya tinggalkan. Cuman itu tadi saya kecewanya, saya sudah memilih dia, sudah
kesalahan punya suami dia gitu. Tapi itulah saya kecewakan, itu aja sih. Ya apa sebabnya yang membuat kamu tuh memilih dia padahal dia sudah punya istri? Apa alasan utamanya di mana tuh? Saya suka dia tuh orangnya rajin bekerja, usaha tuh dia ini banget gitu loh. Getol banget ya pokoknya. Dia tuh nggak mau hasil yang langsung brek gitu, nggak mau. Dia tuh aku lihat suka bersusah-susah dulu gitu. Kalau orang kan kebanyakan adalah ya, kalau misalkan kalau kita bilang kayak dari judi atau nggak apa gitu, dia tidak mau yang seperti itu. Pokoknya yang hitam-hitam itu dia nggak mau. Itu yang bikin aku suka sama dia. Kedua, dia biasa aja orangnya, walaupun dia ada. Dia nggak pernah pamer, nggak pernah apa. Saya suka. Dan dia kepeduliannya kalau untuk obat-obatan nomor 1, makan obat-obatan kesehatan lah. Perceraian kemudian terjadi, Cid. Di usia berapa waktu itu? Usia berapa ya? Pokoknya pas aku di dalam pesantren ya. Iya, maksudnya tuh di hukuman. Iya. Karena aku Akhirnya dia tahu ya, kebongkar semua bahwasanya ternyata kamu menggunakan barang tersebut gitu ya. Iya. Tahu semua tentang kenakalan kamu. Iya. Termasuk cowok-cowok kamu juga. Kenakalan dengan cowok-cowok lain ada nggak yang dia ketahui? Cowoknya satu. Iya. Cuman istilahnya dia juga tahu lah yang suka sama aku tuh banyak gitu. Dan dia juga tahu ada beberapa yang ngetop orang itu yang di Indonesia itu ada yang suka sama aku, dia juga tahu. Makanya dia sampai cemburu berat gitu. Itu aja sih Om, jadi malu. Karena masuk pesantren ya. Nggak apa-apa. Pesantren menjadikan seorang Citra itu akhirnya menjadi jauh lebih baik, dan nggak tahu ya, penyesalan kadang terlambat. Nah di sini Om ingin tahu, ketika perceraian itu apakah Citra happy setelah cerai dengan si suami? Ya mungkin itu udah jalannya hidup ya, jalan hidup untuk aku jadi seperti ini gitu loh. Jadi aku harus belok ke sini dulu, harus mengalami kayak gini dulu. Jadi aku tuh semakin kesini aku ngerti, oh mungkin ini maksudnya Tuhan begini. Aku harus dipisahkan dulu. Atau juga nanti suatu saat aku akan dipertemukan lagi. Begitu ya. Itu pada saat sekarang memikirkan. Pada saat waktu itu perceraian itu happy yang dijalani oleh Citra. Ya dibilang stres ya stres, tapi aku tidak mau larut dengan kesedihan. Aku tuh orangnya paling nggak bisa sedih sebenarnya, walaupun sedih gitu loh, walaupun nangis gitu Om. Dan kebanyakan itu aku tuh menyembunyikan kesedihanku sama orang lain. Aku nggak mau orang lain ikut karena tahu lah kesedihanku apa, gitu. Masalahku apa, aku nggak mau terlalu banyak orang tahu gitu. Karena kadang-kadang kan kita kalau cerita sama orang belum tentu juga orang itu di depan kita ngerangkul, tapi di belakang kita nyukurin gitu loh. Kebanyakan itulah manusia ya. Jadi aku lebih banyak apa ya, udahlah aku harus move on lagi gitu loh. Maksudnya aku harus cari uang gitu. Dan sekarang ini aku sendiri, dan aku akan buktikan sama dia bahwa aku sudah berubah. Dan bukan sama dia aja, tapi sama anakku, sama keluargaku. Bahwa aku bukan seperti yang dulu gitu. Dari situ aku mulai dari nol lagi, aku nyanyi lagi, sampai aku nyari link lagi yang kemarin yang dulu itu hilang. Karena kan dulu itu kan di kontak-kontak itu kan sudah diserahkan sama yang berwajib ya. Jadi saya udah pakai nomor baru lagi, apa-apa semua baru ya kan. Jadi saya berjuang lagi dari awal, nyari lagi. Dari aku dapatlah dari nyanyi ini, dari di sini aku dapat teman lagi, di sini aku dapat teman lagi, dapat tawaran lagi gitu. Jadi sampai meluas ya, ada meluas, dan ya, alhamdulillah sampai bisa ketemu Om juga kan. Iya. Om Q ya. Jadi banyak kawan gitu, dan yang merasakan saya lebih puas, lebih lega, lebih nyaman
jauh lebih senang, lebih bahagia dengan, walaupun aku kondisi keuanganku tuh tidak seluar biasa dulu. Tidak, mungkin kalau aku bilang tuh orang dulu belum ngerasain, saya udah ngerasain ya. Duit segala macam ya kan, bertaburan segala macam, kemewahan itu saya udah pernah ngerasain. Sampai ya ulang tahun yang habis berapa ratusan juta gitu saya juga pernah gitu. Cuman ya walaupun saya kesederhanaan sekarang ini, saya tuh merasa lebih, nggak tahu, lebih nyaman aja gitu. Lebih nyaman karena saya udah nggak kayak dulu lagi lah intinya gitu. Oke. Tadi dikatakan kemungkinan dipertemukan lagi dengan mantan suami atau bapaknya anak, ya. Adakah itu rencana bisa direalisasikan? Maksudnya apakah masa lalu itu tidak membuat tidak membuat si suami nggak mau lagi lanjutin gitu loh? Apa masih ada peluang untuk kembali? Ya kalau peluang sih pasti kan semua apa nih ya, hubungan rumah tangga itu kan pengennya kan rukun kembali, apalagi kalau kita udah ada anak gitu. Ya kalau saya lihat sih alhamdulillah kita semua udah lebih baik, jauh lebih baik keadaannya itu, dan dia juga udah ngerti lah, saya juga udah berubah gitu. Mungkin yang ngintip-ngintip kali ya Om, ya dia Om. Juga faktor mungkin umur ya, umur anak udah gede gitu ya. Capek lah Om, mau ngapain lagi Iya. gitu. Oh. Lagi Malu lah, masa mau masuk lagi. Seru ya kisah Citra. Yang jelas Citra bukan berarti menyesal dengan kejadiannya, tetapi kini mungkin akan menjadi sebuah pembelajaran buat yang melihat berjalan kisah rumah tangga Citra untuk dijadikan mana baiknya, mana tidak baiknya. Intinya berserah diri pokoknya sekarang ini, berserah diri dan tetap berusaha dan minta sama Allah berikan yang terbaik untuk saya. Terbaik itu dalam arti segalanya, jodoh, rezeki, kesehatan, semuanya itu saya minta yang terbaik sama Allah. Amin. Jangan lupa di like, di subscribe, komen, dan bunyikan lonceng agar info-info lain bisa diketahui cepat di Om Q.